Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3, peserta Latsar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2025. Di sini kami akan membedah studi banding antara Mahkamah Agung ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, yang dimana kami kedatangan rekanan kami tentunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vina dari PN Atambua, dan bersama rekan-rekan saya silahkan untuk memperkenalkan diri dari Kak Nurul. Terima kasih Kak Vina. Perkenalkan Kak Adel, nama saya Nurul Fadila. Saat ini saya ditempatkan di Satuan Kerja Mahkamah Syariah Lok Sukun. Terima kasih. Selanjutnya ada Kak Gino, silakan Kak. Halo semuanya, terima kasih Kak Vini. Perkenalkan nama saya Geno Yaya Sekar. Saya ditempatkan di Pengadilan Negeri Tenggarong. Terima kasih. Kembali lagi ke Kak Vina. Sama-sama Kak Geno, terima kasih atas perkenalannya. Selanjutnya ke Kak Ina nih, silakan Kak perkenalkan diri. Terima kasih Mbak Vina. Halo, selamat sore Mbak Adel. Perkenalkan, saya Mutmainah Kadir. Saat ini ditempatkan di Satuan Kerja Pengadilan Agama Makassar. Terima kasih. Kemudian yang terakhir ada Kak Windy, silakan perkenalkan diri Kakak. Halo Kak Adel, perkenalkan nama saya Windy Krismonika Pratiwi, saya ditempatkan di Pengadilan Negeri Sengkang. Terima kasih. Terima kasih kembali. Untuk kami memang penempatannya sangat menyebar, Kak. Jadi, langsung aja silakan untuk memperkenalkan diri, Kak Adel. Perkenalin, nama aku adalah Intan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan eh, eh, salam kenal ya semuanya. Mungkin baru pertama kali kita ketemu ya dan kenal. Oke, Kak, baik. Kami sangat terima kasih sekali tentunya karena Kakak mau hadir nih di sesi-sesi sharing studi banding kita. Oh, langsung saja, seperti yang kita ketahui, nilai dasar ASN yaitu berakhlak, karena pasti kami akan membahas akhlak sebagai ASN, yaitu berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif, yang merupakan pedoman dalam perilaku sehari-hari kita sebagai ASN di institusi kita masing-masing, baik di Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun di Kejaksaan Republik Indonesia. Kita akan membedah satu persatu nilai berakhlak oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Kabupaten Bogor dari Kak Adela. Langsung saja ya Kak, yang pertama mengenai orientasi pelayanan. Di Agung Kabupaten Bogor, bagaimana sih orientasi pelayanan yang tepat, cepat, dan mudah untuk masyarakat itu Kak? Oke, aku jelasin dulu ya. Dari Kabupaten Bogor sendiri itu wilayahnya itu luas banget, terdiri dari 440 kecamatan dan ratusan desa di sini. Jadi untuk orientasi pelayanannya, kita juga ada PTSP pastinya di kantor, terus juga di sini ada namanya mau pelayanan publik. Jadi itu kayak satu gedung itu isinya stand-stand instansi pemerintah dari dinas pendudukan, dari kejaksaan, kepolisian segala macam, Pamsat, bahkan BUMN, BUMD di situ juga kayak Bank BJB ya kalau di sini Bank Jawa Barat dan Banten di situ juga ada. Jadi itu MPP ya disingkatnya, mau pelayanan publik itu digunakan untuk wadah masyarakat tuh bisa mengunjungi ke sana untuk mengakses beberapa masyarakat ya, kayak misal mau bikin KTP atau KK atau apapun itu bisa di sana langsung. Terus juga orientasi pelayanan kita juga udah ke ranah digital juga ya, kayak ada Halo JPN. Halo JPN itu Halo Jaksa Pengacara Negara. Jadi kalau untuk konsultasi hukum bisa melalui website Halo JPN itu. Jadi ngisi kayak loginnya lewat email dulu, terus kayak data diri, nik, segala macam. Terus yang ditanyakan apa, nanti secepatnya akan kita jawab gitu melalui wadah itu. Terus ada e-pulang, terus ada kita kan juga karena pidana ya.
itu tuh ada pengembalian barang bukti melalui ngisi form itu dulu sebelum ke kantor kita gitu. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan pertanyaan berikutnya oleh Kak Lila. Ada yang ditanyakan Kak ke Kak Adel? Baik, terima kasih Kak Vina, terima kasih Kak Adel. Saya ingin bertanya terkait dengan bagaimana sih bentuk pertanggungjawaban dari kinerja di kejaksaannya sendiri. Terima kasih Kak. Oke, untuk pertanggungjawaban kinerja dari kejaksaan sendiri, kita website ada Instagram, melalui Instagram kami post seluruh kegiatannya, mau dari apel atau kegiatan di luar, segala macam kegiatan di kantor pun juga semua di-upload di sosmed, Instagram terutama sih ya. Terus untuk laporan kinerja kan bisa di Rakip ya kalau nggak salah, gitu. Ya itu aja sih paling ke sosmed ya kalau zaman sekarang ya. Baik Kak Adel, dari Kak Lila cukup Kak untuk pertanyaan ya. Ke pertanyaan yang ketiga mungkin akan disampaikan ke Kak Geno nih. Silakan Kak, untuk waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Vina. Terima kasih Kak Edel. Izin bertanya. Untuk kompetensi pegawainya di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor nih Kak, tentu sangat penting di bidang hukum. Nah, bagaimana meningkatkan kapasitas pegawainya tuh Kak? Kalau di Mungkin kami itu. ada badan, oh ya, dari kami ada badan diklat kejaksaan sendiri sebenarnya. Terus juga kalau untuk meningkatkan kompetensinya, kita ada semacam diklat-diklat gitu sesuai topiknya. Misal ada pengadaan barang atau apa itu pasti ada diklat-diklatnya dan kalau semisal di luar diklat juga ada bimbingan teknis. Misal kita ke provinsi diundang oleh provinsi Kejati ya itu ada semacam bimbingan teknis materi apa gitu. Oke Kak Adel, untuk Kak Geno cukup Kak dari Kak Adel pemaparannya? Cukup Kak, sangat bagus pemaparan dari Kak Adel. Terima kasih Kak Adel. Sama-sama. Baik, saya lanjutkan ke sesi berikutnya, yang mana pertanyaannya akan disampaikan oleh. Baik, terima kasih. Di sini saya mau bertanya, bagaimana Kejaksaan Negeri di Kabupaten Bogor membangun suasana kerja yang harmonis. Untuk suasana yang harmonis sendiri ya, itu tuh dari kita juga sama seperti kalian ya, kayak penempatannya random gitu ya, seluruh Indonesia. Jadi ya kita ketemu banyak orang juga. Jadi ya untuk harmonis itu sendiri udah terbangun sih karena memang di kita budayanya kan ada kita punya doktrin kejaksaan yaitu Satya Adi Wicaksana yang menjadi acuan kita eh, di dalam instansi ini gitu. Jadi kita terus adaptasi eh, perbedaan budaya mungkin orang dari luar Jawa, dari Sulawesi, dari Kalimantan itu ya biasa bagi kami sih. Jadi sejauh ini harmonis-harmonis aja gitu sih. Ya, terima kasih Kak Adel. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih Kak Adel sebelumnya untuk pemaparannya. Selanjutnya nih, kita beralih ke pertanyaan yang akan disampaikan oleh Kak Windy. Baik Kak, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Kak Vina. Ini aku mau tanya nih, Kak Adel, bagaimana untuk menumbuhkan loyalitas pegawai di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor itu sendiri? Untuk soal menumbuhkan loyalitas di pegawai kejaksaan itu sendiri, sebenarnya kita ada doktrin kejaksaan itu tadi ya yang udah aku jelasin, itu tuh kurang lebihnya soal kejujuran, terus juga terus juga kesempurnaan dalam bertugas, terus juga ada bijaksana dan tutur kata dan tingkah laku sebagai pegawai di kejaksaan gitu. Ya, kurang lebih seperti itu sih Kak ini. Baik, Kak. Sudah terjawab. Terima kasih. Selanjutnya,
kembali ke pertanyaan yang akan saya sampaikan ya Kak, mengenai soal adaptif. Kalau di Kejaksaan Negeri Bogor sendiri itu untuk merespon perkembangan zaman, terutama di teknologi, itu bagaimana Kak cara meresponnya? Untuk adaptif itu sendiri kan terus berinovasi menghadapi perubahan ya. Terus berinovasi supaya gimana caranya masyarakat tuh mengakses informasi itu dengan mudah pastinya kan, terutama ke pelayanan masyarakatnya. Jadi di kita ada inovasi untuk pengaksesan informasi barang bukti itu melalui barcode gitu supaya bisa diakses oleh semua orang informasinya kami. Seperti itu, Kak Vina. Lanjut pertanyaan terakhir, mungkin akan disampaikan dari saya tunjuk ya, dari Kalila nih. Silakan Kak. Terima kasih Kak Vina. Kak mau tanya lagi nih yang terakhir terkait dengan kolaborasi. Nah, siapa saja sih mitra strategi kejaksaan ini? Terima kasih Kak. Oke, untuk kolaborasi, kita tuh kolaborasinya baik banget sebenarnya. Yang baru-baru ini kita kerjasama dengan Pemda, pastinya Bupati, terus dinas-dinas seperti PUPR, terus DPKPP, perumahan itu, gitu Kak. Terima kasih Kak untuk waktunya telah hadir di sesi bincang santai bersama kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman juga atas waktunya telah kumpul pada bincang santai sore kita sekarang ini. Dengan demikian bincang santai namun penuh makna kita bersama narasumber dari Kejaksaan Agung RI. Saya sudahi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.